Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam semuanya. Perkenalkan, saya Evan Putra dari SMA Santa Angela Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul pendekatan komputasional terhadap pola non-trivial dari hipotesis Riemann dengan menggunakan metode machine learning. Baik, sebagai pengantar kita harus tahu dulu terkait dengan latar belakang permasalahan penelitian ini. Yang mana kita semua mengetahui bahwa matematika merupakan fundamental dari semua ilmu pengetahuan. Tetapi di matematika sendiri masih ada misteri yang belum terungkap. Salah satunya adalah hipotesis Riemann. Yang mana hipotesis Riemann ini membahas terkait dengan persebaran dengan dalam prima dan belum terpecahkan selama 160 tahun lebih. Membicarakan tentang hipotesis Riemann, kita juga membicarakan terkait dengan fungsi zeta Riemann. Yang mana fungsi zeta Riemann itu sendiri didefinisikan sebagai berikut, yakni zeta S sama dengan penjumlahan sampai hingga dari pangkat kebalikan. Nah, seperti saya bilang sebelumnya juga, bahwa fungsi zeta ini memiliki hubungan terhadap persebaran dalam prima. Karena fungsi zeta itu sendiri sebagai identitas Euler memiliki definisi sebagai berikut, yakni produk dari bilangan prima dengan fungsi. Baik, jadi hipotesis Riemann itu sendiri membicarakan terkait dengan akar-akar atau pembuat nol dari fungsi zeta yang terbagi jadi dua. Ada yang memiliki sifat trivial dan juga non trivial. Sifat trivial adalah titik-titik yang berada pada gelang-gelang negatif, dan juga yang non trivial berada pada garis kritis real sama dengan setengah. Baik, jadi apa yang belum terbukti seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa pembuat nol trivial sudah dapat dibuktikan dari pendekatan perumusan ini, yang mana nantinya fungsi sinus ini dapat bernilai 0 jika S sama dengan min 2K, atau dalam kata lain merupakan bilangan genap negatif. Ya, jadi pada akhirnya Riemann sendiri membuat sebuah konjektur bahwa akar pembuat 0 yang lainnya bisa saja hanya terdapat pada garis real sama dengan setengah. Dan jika hipotesis Riemann ini terbukti benar, maka kita bisa menemukan keteraturan pola lainnya di bidang matematika dan juga teori bilangan. Tapi sebaliknya, jika teori Riemann ini dibuktikan salah, maka ada banyak sekali teori matematika lainnya yang perlu direvisi. Baik, jadi di sini seperti yang kita lihat pada grafik, yang mana pembuat nol zeta ada pada garis kritis real S sama dengan semua, kita bisa melihat semacam pola tersembunyi di sini yang mengatur persebaran titik ini. Dan yang mana ketika kita membicarakan tentang pola, kita bisa menggunakan metode machine learning. Yang mana kita mengumpulkan input-input yang kita miliki seperti misalkan dalam prima, index bilangan prima, log prima, sin prima, dan lain sebagainya untuk mengenali hubungan-hubungan tersembunyi sehingga bisa memungkinkan untuk memprediksi nilai selanjutnya yang belum terungkap atau bisa juga menemukan rumus secara langsung. Ya, jadi untuk metodologi penelitian sendiri saya menggunakan metode machine learning yang dimulai dari mengumpulkan data sebagai input. Kemudian saya juga melakukan normalisasi dan juga feature engineering. Kemudian saya menggunakan data tersebut untuk split, yaitu untuk training dan juga testing. Kemudian saya menggunakan evaluasi model dengan nilai error menggunakan MSE dan juga R2, serta pada tujuan utama kita untuk menganalisis pola dan juga memprediksi dari model. Baik, jadi di sini adalah hasil prediksi data, yang mana pada grafik ini bisa dilihat terdapat grafik yang berwarna biru dan juga yang berwarna jingga. Yang mana grafik yang berwarna biru merupakan prediksi dari model, dan juga grafik yang berwarna jingga merupakan nilai eksak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Dan dari sini kita bisa menganalisis bahwa model tersebut sudah cukup baik untuk mengenal pola-pola tersembunyi tersebut. Karena di sini bisa dilihat grafiknya lumayan bergigi. Dan pada tabel nilainya tidak lebih dari 1. Ya, dan untuk menguji keakuratan data, saya juga menggunakan formula algoritma sebagai berikut, yaitu dengan fungsi zeta, eta, dan juga gamma, yang mana fungsi gamma ini juga menggunakan metode aproksimasi Langmuir. Ya, dan dari hasil verifikasi data tersebut, saya memasukkan nilai prediksi dari machine learning sehingga menghasilkan nilai verifikasi sebagai berikut, yang mana nilai verifikasi ini dengan aktualnya sudah cukup akurat. Dalam hal ini 4 angka di belakang desimal, dan itu bisa terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Ya baik, jadi kesimpulan dari penelitian ini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya persebaran dalam prima maupun akar-akar pembuat nol sendiri memiliki pola tersembunyi yang dapat dikenali oleh machine learning, sehingga memungkinkan peneliti selanjutnya untuk bisa menganalisis atau meneliti lebih dalam lagi. Jadi cukup sekian dari saya.